Ya. Pakai toga, makanya aku maunya toga semua. Toga kan bawa. Nggak toga. Udah bawa. Sekarang. Aku pakai toga. Iya, kamu pakai toga. Ambil toga. Ya, di sini bang ya. Toga dulu. Cepetan Jani, cepat. KTP-nya mau ditinggal. Minta toga saya. Rinda bawa toga Rinda. Saya nggak bawa. Oh iya, kita bawa toga. Nggak apa-apa, kita kan toga. iya sebagian aja. Ah, Ada kan Pak Firdaus ada kan? Pak Firdaus yang paling penting. Iya. Karena udah sempat manjat. Iya kan? Betul kan? Cuman itu nggak sadar, Ada yang dorong. Ah, Spontan. nggak tahu loh, kita nggak sadar itu. Hilaf ya? Sebentar ya, sebentar ya. Ya, Pakai dulu saya. oke. Karena pakai ini. Rizky mana? Gimana, Rizky? Jam saya mana jam saya? Mundurin kali ya. Iya kan saya bilang munduran. Itu pada maju mulu. Wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selamat siang. Teman-teman media yang saya hormati, kami tadi alhamdulillah diterima langsung oleh Bapak Dedi SHMH selaku utusan khusus atau yang diutus khusus oleh pimpinan Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk menerima pengaduan kami terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Hakim Ibu Sofia Tambunan bersama 2 anggota majelis hakim lainnya. Dan alhamdulillah juga tadi Pak Dedi sudah mengatakan bahwa sejak Kamis kejadian di PN Jakarta Utara, mereka sudah membuka data-data, mereka sudah melakukan searching terhadap YouTube, TV, Google, online, dan lain-lain. Dan prinsipnya mereka sudah tahu apa yang terjadi. Dan surat kami pada hari Kamis itu juga sudah masuk di bawah pimpinan Bapak Lecumanan SHMH. Dan hari ini surat juga masuk untuk melengkapi semua dokumen, termasuk video-video ketika berlangsungnya sidang di PN Jakarta Utara. Jadi kami terima kasih, dan yang paling penting lagi kita sudah membicarakan pada hal-hal yang teknis. Misalnya apakah persidangan ini langsung dipantau secara fisik dan rekaman oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dia berwenang untuk itu. Apakah mereka akan berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan PT, bahkan Mahkamah Agung, agar juga dilakukan pemantauan dan mengingatkan dan memberitahu agar hakim dimaksud menjalankan kode etik seorang hakim. Jadi bukan saja kami, lawyer, mereka juga punya kode etik. Bahkan ada juga peran dari dari Komisi Yudisial untuk menarik palu, begitu ya Bu ya, terhadap seorang hakim yang dianggap melanggar secara serius. Saya kira lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia hadir sebagai sebuah lembaga agar adanya keberimbangan dari proses persidangan. Karena secara struktural kelembagaan hakim di bawah Mahkamah Agung, bisa saja terjadi konflik of interest, bisa saja terjadi semangat atas nama Korsa. Maka ada komisi yudisial yang mengawasi perilaku dari hakim-hakim, termasuk Ketua Mahkamah Agung. Jadi inilah peran teman-teman semua dari media dan kita semua agar hakim tegak lurus. Tadi sudah diterima laporan kami
dan insya Allah akan direspon karena mereka sudah tahu. Mereka bilang kami sudah tahu kasusnya. Dan saya ucapkan terima kasih, dan seperti apa laporannya dan bagaimana setelah ini saya persilakan Bung Lecu. Ini saya tunjukin ya. Jadi kita nggak dalam cerita-cerita saja. Ya ini ya, silakan ya dilihat ya. Ya, oke. Ya ini stempel basah itu, lihat tuh. Ya, Bang Rasman langsung itu. Oke, jelas nggak teman-teman? Jelas, bisa dilihat, bisa dibaca juga. Ya ini kami melaporkan. Oke ya, sudah ya. Oke, kami melaporkan ketiga majelis ya terhadap perilakunya yang terlalu arogansi ya, menurut dugaan saya ya. Sidang pertama sampai keempat itu kita live terbuka untuk umum. Ya, sekali lagi loh saya mau sampaikan, terbuka untuk umum melalui apa? Melalui permohonan kami dan melalui jawaban dari ketua pengadilan melalui penetapan yang dikeluarkan dan dibacakan, yaitu terbuka untuk umum. Tiba-tiba tidak ada permohonan. Pada tanggal 6 Februari 2025 seorang bernama Hotman Paris datang. Ketika mau diperiksa, maka sidangnya berubah menjadi tertutup untuk umum. Dugaan saya majelis ini telah menerima sesuatu. Ya, telah menerima sesuatu yang akhirnya dia berusaha melindungi korban dengan menutup sidang tersebut supaya tidak bisa diliput oleh media. Nah, sementara kami terdakwa aja kami minta diliput oleh media. Lucu kan? Kenapa pengadilan berusaha menutupi? Ini yang kami sudah laporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh majelis hakim. Jadi selanjutnya kesimpulan tadi bahwa KY akan menurunkan tim untuk mengawasi persidangan. Berarti artinya mengawasi persidangan, mengawasi juga majelis hakim yang menyidangkan perkara. Ya kan? Ya kan? Ada apa dia kok tiba-tiba bisa mengeluarkan penetapan yang sidang itu tertutup untuk umum pada saat Hotman Paris datang. Ya, jadi kita ini kan lawyer, bukan lawyer sebulan 2 bulan. Ya, kita baca tubuh pejabat-pejabat ini aja kita tahu nih. Ya, kira-kira ada sesuatu atau tidak dan gitu. undang-undang yang mengikatnya juga harus terbuka. Iya, jadi artinya ini ya teman-teman, ini adalah peristiwa pencemaran. Ya, di mana peristiwa pencemaran itu kan ya sebenarnya kan tindak pidana ringan. Jadi nggak ada alasan harus ditutup ini. Ya, nggak ada alasan sidang itu harus ditutup. Pasal 27 itu. Ya, ini undang-undang terkait pencemaran 27 ayat 3 ITE. Jadi jelas tidak ada alasan bahwa sidang itu harus ditutup. Ya, jadi ya sudah diterima, akan diproses cepatnya. Jadi kita menunggu. Jadi wartawan jangan bias menerima informasi-informasi. Ini jelas-jelas ya, kami yang datang ke sini sudah diterima pengaduan kami dan ada tanda buktinya. Jadi ini ya jelas-jelas yang sudah diterima akan diproses. Oke? Jadi kita terima kasih banyak kepada Ketua KY yang sudah memerintahkan salah satu pejabat tadi untuk menerima kami. Ya, jadi kita terima kasih ya. Terima kasih kepada KY. Oke, telah merespon dengan cepat dan KY sudah dipanggil ke DPR. Untuk agendanya apa saya tidak bisa jelaskan di sini. Oke, saya kembalikan kepada Bang Rasman. Kenapa komisioner KY tidak ada tadi? Karena seluruh komisioner ada tugas hari ini yang serius. Dan itu minta disampaikan kepada kami melalui pimpinan, disampaikan kepada kami untuk disampaikan oleh Pak Dedi. Pertama, sidang dengar pendapat dengan DPR RI. Yang kedua, mereka juga sedang berdiskusi tentang anggaran. Memang ada efisiensi perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tapi ada satu video yang menarik masuk ke kami. Itu video dari Bapak Prabowo Subianto. Mana handphonenya? Barusan dikirim ke saya tadi. Saya kira ini bukan editan ya. Saya yakin ini bukan editan. Karena ini suara beliau. Dan mimiknya juga tidak diedit-edit ya. Betapa telah rusak mental bangsa kita. Betapa telah merusak mental para pemimpin kita.
mental para pejabat-pejabat kita. Ini mencemaskan kita semua. Bagaimana bisa kita hidup sebagai negara merdeka kalau semua pejabat kita atau hampir semua pejabat kita tidak punya integritas, bisa disogok, bisa dibeli. Di mana tempat keadilan untuk rakyat yang tidak punya uang? Kalau semua lembaga-lembaga tersebut karena korupsi, karena hakim-hakim sudah tidak punya integritas, hakim bisa dibeli, pejabat KPU bisa dibeli. Kalau ini semua terjadi, apa masa depan bangsa kita? Di mana bangsa Merinding. kita bisa bertahan? Gunakanlah akal sehat kita. Sungguh-sungguh negara kita menuju kegagalan. Bayangkan ya, Bukan kita yang itu ngomong ya. dikirim jauh ke saya dari timur Indonesia. Bukankah ini sebuah apresiasi yang harus kita berikan kepada Presiden? Dia menyebut lembaga peradilan bisa disogok, Pejabat. bisa disuap. Apa Anda tidak cukup dengan kasus Ronald Tanur, Zarof 1 triliun, mantan ketua PN Surabaya, Harvey Muiz. Harvey Muiz? Kalau ini tidak cukup membuat kalian sadar, maka janganlah pakai label yang mulia di persidangan. Jangan kena kewenanganmu megang palu, kau suka-suka. Tak boleh, bos. Saya sudah bilang kepada seluruh keluarga saya, kalian tenang. Tak usah hukum Firdaus, hukum saya, karena dia berjuang untuk saya. Kalian yang ada di KAI, hati-hati. Di bawah pimpinan Siti Jamalia dengan Apolos. Saya korbannya, ini korbannya. Tidak diperiksa Dewan Kehormatan, tapi diberhentikan. Dan ingat, kalau terjadi apa-apa dengan kalian, tidak akan dibantu kalian. Jadi pilihlah organisasi advokat yang benar. Yang ketiga saya sampaikan, stressing point Bang Otto Hasibuan. Ada videonya di saya. Dia mengatakan jangan takut jadi pengacara. Harus berani jadi pengacara. Karena kita sesama penegak hukum. Bang Otto, saya juga pengacara, abang pengacara, Bang Yusril pengacara. Saya kenal kalian ini. Bahkan Bang Yusril pernah satu alumni dengan saya di Universitas Sains Malaysia. Saya tidak pernah mau bicara Bang Yusril, tapi saya yakin beliau mendengar ini. Di kasus Pak Irman Gusman kami sama-sama melakukan pembelaan hukum. Ada saya, ada Bang Yusril, ada Bang Magdir, ada Bang Fahmi. Kita satu tim. Kita sudah pahamlah posisi kita. Wahai rekan-rekan pengacara, bersatu kita.